Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi kita di pertemuan ke-12 untuk mata kuliah Aplikon 1 atau aplikasi komputer 1. Nah, saya akan melanjutkan pokok pembahasan selanjutnya. Di pertemuan ke-12 ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai fungsi if di dalam Microsoft Excel. Nah, pada pertemuan ke-11 kita sudah membahas mengenai fungsi depresiasi. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas apakah itu fungsi if pada Microsoft Excel. Nah, sebenarnya fungsi if ini salah satu fungsi yang sangat populer di dalam Microsoft Excel. Dan biasanya sering kita gunakan untuk dunia pekerjaan, sering menggunakan fungsi if. Jadi ketika kita belajar mengenai Microsoft Excel, kita wajib bisa bagaimana cara untuk menggunakan rumus fungsi if. Nah, fungsi if ini merupakan salah satu fungsi yang paling populer ya di dalam Microsoft Excel yang memungkinkan Anda membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, jadi fungsi if nanti itu ada menyatakan antara true or false. Jadi mengenai true, kebenaran, ataupun false, kesalahan. If itu adalah sesuatu adalah benar, maka lakukanlah sesuatu, jika tidak, lakukanlah hal yang lain. Oleh karena itu, pernyataan if dapat memiliki dua hasil. Hasil yang pertama, jika perbandingan Anda benar, dan hasil kedua, jika perbandingan Anda salah. Jadi, if itu adalah jika atau pengandaian. Apabila itu benar, maka jawabannya itu benar. Maka kalau itu salah, berarti perbandingannya itu adalah salah. Nah, fungsi if atau rumus if salah satu fungsi dalam Excel dalam kategori atau kelompok logikal yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada rumus Microsoft Excel. Nah, kemudian rumus atau fungsi if pada Excel adalah salah satu rumus yang termasuk kategori logika yang dipakai untuk menguji logika pada rumus aplikasi di dalam Excel. Rumus if Excel akan menghasilkan suatu nilai apabila kondisi yang ditentukan untuk diuji terpenuhi atau true. Jika kondisi yang tidak terpenuhi atau false, maka akan menghasilkan nilai yang lain. Artinya, fungsi if Excel mengevaluasi uji logika tertentu lalu menghasilkan nilai true atau false. Jadi true itu maksudnya adalah kondisi yang terpenuhi atau sesuai dengan perbandingan yang bisa terpenuhi. Kalau false berarti perbandingannya atau kondisinya itu tidak terpenuhi. Nah, kita sebelum nanti kita masuk ke dalam soal, maka kita harus belajar dulu operator apa yang biasa digunakan di dalam fungsi if. Yang pertama adalah tanda sama dengan. Artinya itu sama ya, sama dengan. Nah, kalau tanda seperti ini, artinya lebih besar dari. Nah, kalau ditambah sama dengan, artinya lebih besar sama dengan. Kemudian, kalau yang ini artinya lebih kecil. Kalau ditambahi dengan sama dengan, artinya lebih kecil sama dengan. Nah, rumus if itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rumus if tunggal. Maksudnya adalah kalau rumus if tunggal, itu kita menggunakan hanya satu if. Nah, di dalam rumus Excel if tunggal ini hanya terdapat satu if dengan satu logical test. Rumus if tunggal ini memiliki dua kondisi, yaitu kondisi 1, value if true, dan kondisi 2, value if false. Jadi ada dua kondisi. Nah, rumusnya adalah seperti ini, sama dengan if logical test, titik 2, kemudian value if true, titik 2, value if false. Nah, maksudnya apa? Nah, nanti akan saya sambil kita nanti mengerjakan soal, nanti akan saya jelaskan maksud dari rumus dari fungsi if. Logical test itu nanti maksudnya adalah kondisi yang ingin diuji. Misalkan lebih besar atau lebih kecil. Kemudian value if true itu nilai yang ingin Anda kembalikan jika hasil logical test adalah true.
Kalau false berarti adalah salah, artinya logical testnya adalah salah. Nah, saya akan langsung masuk ke contoh rumus untuk if. Nah, di sini ada dianggarkan, aktual, ada status, dan jumlah lebih dari. Nah, status dan jumlah lebih dari ini dikosongkan. Nah, saya akan langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah dianggarkan, aktual, kemudian status, dan jumlah lebih dari. Dimaksudkan di sini adalah misalkan kita ada anggaran nih. Kalau aktualnya atau realisasinya itu lebih besar daripada anggaran, itu berarti melebihi anggaran. Nah, kalau aktualnya atau realisasinya itu lebih kecil daripada yang dianggarkan, itu berarti sesuai dengan anggaran. Jadi kalau di atas anggaran itu artinya melebihi, kalau di bawah anggaran itu artinya sesuai dengan anggaran. Jadi logikanya adalah seperti ini ya. Jika aktual lebih besar dari anggaran, itu artinya adalah melebihi anggaran. Kemudian yang kedua, jika aktual lebih kecil dari anggaran, itu berarti sesuai anggaran. Nah, maksudnya apa di sini? Nah, kalau aktual atau realisasi itu melebihi, misalkan ini yang pertama ya, jika yang anggarannya adalah 800.000, tetapi pada kenyataannya realisasinya adalah 921.580, berarti ini adalah melebihi anggaran. Nah, kalau di sini anggarannya adalah 375, sementara realisasinya 324.980, berarti sesuai dengan anggaran. Nah, kita harus mengisi status dan jumlah lebih dari ini dengan menggunakan rumus if. Nah, bagaimana caranya? Seperti biasa, kita masuk ke formula, kemudian insert function, terus kita ketik fungsi if. Nah, keluar function argumen seperti ini. Nah, maksudnya logical test adalah mana yang ingin kita uji. Yang ingin kita uji adalah yang pertama, jika aktual lebih besar dari anggaran. Artinya apa? Aktual berarti P3 lebih besar daripada A3. Artinya apa? Nah, di sini ada artinya adalah melebihi anggaran. Nah, di dalam Excel, kalau ada kalimat itu harus diawali dengan tanda petik di atas ya. Melebihi anggaran. Nah, ini adalah value if true-nya. Value if false-nya adalah berarti selain melebihi anggaran, berarti jawabannya adalah sesuai anggaran. Kemudian di oke. Tinggal tarik ke bawah. Nah, kita buktikan. Ini anggaran 800.000, aktualnya 921.000, berarti melebihi anggaran. Yang kedua, dianggarkan 375, aktualnya 324.980, berarti sesuai dengan anggaran. Nah, kemudian ini adalah jawaban dari status ya. Nah, jumlah lebih dari, jadi kelebihannya berapa? Kelebihan anggarannya itu berapa? Nah, ini akan kita hitung dengan fungsi if-nya. Logical test-nya, jika aktual lebih besar daripada yang dianggarkan, maka jawabannya adalah value if true-nya aktual dikurangkan dengan dianggarkan. Nah, value if false-nya jawabannya adalah 0. Kalau sesuai anggaran, berarti kan tidak ada kelebihan, tidak ada jumlah lebih, berarti jawabannya adalah 0. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya. Jadi,
Ini adalah cara menggunakan rumus if secara tunggal. Nah, ini adalah cara ketika kita menggunakan insert function. Nah, bagaimana kalau kita tidak pakai insert function? Misalkan ini saya hapus dulu ya. Kita pakai rumus if secara manual. Sama dengan kita ketik if di sini. Buka kurung, aktual lebih besar dari dianggarkan, titik koma di bawah, maka jawabannya adalah melebihi anggaran. Jangan lupa tanda petik lagi, terus titik koma, maka yang lain adalah kondisi false-nya, value if false-nya itu adalah sesuai anggaran. Kemudian tutup kurung, baru di enter. Nah, ini kalau kita pakai cara manual tidak menggunakan dengan langsung ke insert function. Nah, kemudian contoh soal yang kedua, di sini ada nilai, kemudian ada status. Artinya adalah jika nilainya lebih besar sama dengan 60, itu artinya lulus. Nah, ini kita akan cari nilainya. Logical testnya adalah jika nilainya lebih besar sama dengan 60. Nah, apa perbedaannya lebih besar sama dengan lebih besar saja? Nah, kalau kita pakai lebih besar sama dengan, berarti 60 itu nanti ikut lulus. Tetapi kalau ini tidak pakai sama dengan, berarti nilai 60 itu tidak lulus. Kita buktikan dulu ya, kita pakai yang sama dengan lebih besar sama dengan 60, itu artinya adalah lulus. Kemudian value if false-nya adalah tidak lulus. Kemudian, oke. Nah, di sini ada nilai 60 karena tadi pakai sama dengan berarti lulus ya. Nah, kalau kita ganti, kita tidak pakai sama dengan, terus kita tarik ke bawah, 60 itu tidak lulus. Jadi perbedaannya, kalau di sini pakai simbol lebih besar sama dengan, berarti 60 itu ikut lulus. Kalau tidak pakai tanda sama dengan, berarti 60 itu tidak lulus. Nah, itu perbedaannya kalau pakai tanda sama dengan. Adalah rumus if majemuk atau ganda. Nah, kalau tadi rumus if yang pertama atau tunggal itu menggunakan satu if saja. Kalau rumus if majemuk atau ganda itu menggunakan lebih dari satu if. Jadi rumus Excel if majemuk terdiri dari lebih satu atau banyak if yang bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan tergantung dari berapa jumlah kondisi yang akan kita tetapkan. Nah, bedanya cuma kalau di majemuk atau di ganda, kita menggunakan lebih dari satu if. Nah, sintak penulisannya seperti ini ya. Di sini ada 1, 2, 3 if. Kalau yang pertama, kalau yang tunggal tadi, if-nya itu hanya 1. Sampai di sini saja. Tetapi kalau ganda itu if-nya lebih dari 1. Kalau if-nya 2, ya dia masuknya ke ganda. Kalau 3, masuknya ke ganda. Kalau 4, masuknya ke ganda. Nah, kalau kita pakai if seperti ini, maka kita harus pakai buka tutup kurung juga. Tutup kurungnya nanti disesuaikan. Kita pakai berapa. Nah, langsung saja saya akan masuk ke contoh soalnya seperti ini. Nah, di sini ada nama, ada nilai rata-rata, kemudian ada predikatnya apa. Saya akan langsung masuk ke Excel-nya. Nah, di sini ada nilai rata-rata, nilainya lebih besar sama dengan 80, itu artinya adalah baik. Kalau nilainya lebih besar sama dengan 70, artinya cukup. Kalau nilainya lebih besar sama dengan 60, itu artinya adalah kurang. Nah, berarti kalau sama dengan 80, kalau nilainya 80 itu masuk kategori
baik. Kalau misalkan ini tidak ada tanda sama dengan, kalau nilai 80 berarti dia masuknya ke cukup. Nah, kalau yang di atas tadi, yang pertama rumus if tunggal itu adalah if-nya hanya 1. Nilainya lebih besar sama dengan 60 itu artinya lulus. Nah, kalau yang di bawah ini berarti kita pakai ada 1, 2. Ada 2 if. Nah, caranya adalah langsung saja masuk ke rumusnya sama dengan if buka kurung jika nilai rata-ratanya lebih besar sama dengan 80, kemudian jangan lupa titik koma, tanda petik, artinya adalah baik. Kemudian titik koma, kita ketik if lagi, buka kurung. Jika nilai rata-ratanya lebih besar sama dengan 70, maka artinya adalah cukup. Kemudian, selain ini, selain kategori baik dan cukup, berarti artinya adalah kurang. Kemudian jangan lupa, kita tadi ada 1, 2. Ada kurung 2, berarti di belakangnya harus 2 juga. Nah, kemudian enter. Nah, kalau nilai 70 itu artinya adalah cukup. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, di sini ada nilai 71 artinya adalah cukup. Ada nilai 80 artinya baik. Nah, misalkan kita nggak pakai sama dengan. Kalau kita nggak pakai tanda sama dengan, misalkan ini kita hapus. Nah, nilai 70 itu termasuk kurang. Nah, jadi itu bedanya kenapa pakai tanda sama dengan dan tidak memakai. Gitu ya. Kalau kita pengen ganti, nah tinggal ditambahin aja di sini sama dengan. Nah, seperti ini ya. Jadi fungsi if itu gunanya adalah untuk perbandingan benar dan salah. Atau suatu kondisi jika perbandingannya itu benar dan kondisinya salah itu seperti apa. Nah, nanti ada 3 soal, ada soal A, soal B, dan soal C. Nah, ketentuannya sudah ada di sini ya. Untuk soal A, nilai rata-ratanya lebih besar 70, nggak pakai sama dengan, yang lebih besar dari 70, itu artinya lulus. Berarti yang di bawah 70, itu berarti tidak lulus. Kalau nilainya 70, berarti dia masuk tidak lulus, karena dia tidak pakai sama dengan. Kemudian soal B, ini ada jadwal SIP ya. Ada jadwal SIP di perusahaan. Yang pertama adalah, ini kurang menentukan jam masuk. Nah, jam masuknya berapa? Jadwal masuk SIP 1 itu jam 6, jadwal masuk SIP 2 itu jam 10, jadwal masuk SIP 3 jam 14, dan SIP 4 adalah 18. Berarti ini nanti ada berapa if? Nah, ini nanti ada 3 if. Kemudian, soal C, IPK. Kalau IPK-nya lebih besar dari 350, nah ini maksudnya adalah 3.50 ya. Nggak apa-apa pakai 350 atau 3.50. Itu artinya cum laude. IPK lebih besar dari 300 sangat memuaskan. IPK lebih besar sama dengan 250 itu memuaskan. Kalau IPK lebih besar dari 200 itu artinya cukup. Nah, kita masuk ke soalnya yang nanti akan kalian kerjakan sebagai nilai praktek ya. Nah, demikian penjelasan saya untuk materi fungsi if. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan
Kemudian nanti untuk Excel-nya yang akan dikerjakan soal A dan B dan C akan saya upload di Microsoft Teams. Nah, pertemuan pada malam hari ini untuk pertemuan ke-12 untuk pokok bahasan fungsi if saya cukupkan sekian. Minggu depan kita masuk ke pertemuan ke-13, saya akan membahas fungsi if, masih dengan fungsi if, tetapi nanti di depannya ada sum if dan count if, kemudian if tapi ada s-nya, jadi ifs. Ya, jadi lebih kompleks lagi fungsi if, kalau ini masih satu aja ya fungsi if. Nah, oke, pertemuan malam hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya terangkan dan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.